Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Akibat dibakar api cemburu, seorang pria di Buleleng membunuh istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Putusnya jembatan Sungai Buhu di Desa Kastale, Kecamatan Bebandem, Karangasem, tidak mengurangi minat wisatawan asing untuk berwisata. Mencoba kuliner laklak dan aneka jenis jajanan khas Bali di warung sederhana di kawasan Denpasar Selatan. Ya, jalan dah. Tersangka PA warga desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng ditangkap usai membunuh istrinya LS. Diduga akibat dibakar api cemburu, ia membunuh istrinya yang sedang hamil 7 bulan pada hari Jumat dini hari 28 Oktober 2022 lalu. Tersangka membekap korban yang sedang tidur. Tersangka juga melukai leher korban hingga tewas. Tersangka kemudian kabur ke rumah pamannya di desa Sambangan sebelum akhirnya dibekuk polisi. Pemeriksaan visum yang disampaikan secara lisan ke penyidik bahwa korban sedang mengandung bayi anak, diperkirakan umur kandungannya 7 bulan. Kemudian kandungannya ini pun juga dinyatakan oleh dokter sudah meninggal dunia. Dari peristiwa ini, di samping istri korban sendiri secara langsung juga menghilangkan nyawa korban yang ada dalam kandungan. Pasalnya ini kita sangkaan dulu dengan pasal perencanaan 340, diontokan ke 338, diontokan ke 351 ayat 3, dan juga pasal usus KDRT yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 2004 tentang KDRT. Sebelum kejadian pada sore harinya, sempat terjadi cekcok antara tersangka dengan korban. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka PA menyesali perbuatannya. Ia mengaku cemburu karena korban diduga dekat dengan lelaki lain. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam pidana penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional Kute dan Tabanan kini naik. Kebutuhan pokok yang harganya naik antara lain minyak goreng, bawang merah, dan beras. Harga minyak goreng kemasan hingga saat ini masih belum stabil. Kenaikan harga minyak goreng rata-rata Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogram. Selain harga yang belum stabil, kenaikan harga bahan pokok juga disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu. Naik turun, nggak stabil ya. Itu mulai kapan, Pak? Ada semingguan lah. Semingguan ya. Nah, Itu baru per liternya, Pak, berapa naik turunnya, Pak? Jual. oh, kalau ecerannya ada yang 30, ada yang 32, ada yang 33. Berarti naiknya 2.000-an ya, Ya, 1.000, 2.000 gitu. ya. Lain merek lain. Oh. Terus ngejualnya gimana, Pak? Sulit nggak, Pak, dengan kondisi harga yang tidak stabil, Pak? Ya kalau yang kemasan susah. Oh, kenapa, Pak? Banyak orang milih minyak curah itu. Curah airnya ya, Pak ya. Oke. Terus gimana, Pak, cara menjualnya, Pak? Tetap menunggu saja pembeli gini ya? Ya iya, santai aja. Iya, siap. Ada yang dilayani, enggak ya? Gimana? Kondisi serupa juga terjadi di pasar tradisional Tabanan. Harga bawang merah naik Rp5.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Beras naik Rp1.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Sementara minyak goreng curah naik Rp2.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Bawang naiknya 5.000 per kilo. Terus beras naiknya 1.000 per kilo. Apalagi minyak naik curah
Minyak curah. 2.000 per kilo. Iya. Untuk gininya bawangnya sekarang berapa Bu jadinya per kilonya Bu jual? Kalau jual, kalau orang nyari banyak bisa 27, kalau nyari sekilo 30, 28 sekilo ya. Sebelumnya berapa Bu bawangnya? 25. Ya, karena modalnya lebih murah, kan bisa jual murah. Kalau sekarang naik ya naik jual ya. Terus berasnya Bu? Berasnya eceran 11.000 gitu. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 10.000, naik modal 10.000 kan naik juga jual eceran 10.000. Nah, terus minyak curahnya Bu sekarang berapa per liter? 15. Dulu sebelumnya? Sebelumnya 13,5. 13. Kenaikan harga tersebut menyebabkan omset penjualan mereka menurun. Para pedagang berharap harga bahan pokok bisa kembali normal dan terkendali. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung dan Tabanan. Polda Bali akan menerjunkan 6.250 personilnya untuk mengamankan puncak konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 dan 16 November mendatang. Ribuan polisi ini akan diturunkan untuk mendukung pengamanan KTT G20 yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Total anggota Polri yang diterjunkan dari Polda Bali dan Mabes Polri sebanyak 9.700 orang dengan sandi operasi Puri Agung 2022. Untuk kebutuhan personil yang kami libatkan khusus Polda Bali itu sebanyak 6.520. Itu per Polda Bali saja. Ditambah nanti kekuatan yang ada di Mabes Polri itu keseluruhan ada 9.700. Ini kita menggelar operasi terpusat ya, bukan operasi yang sifat kewilayahan Polda Bali, tapi terpusat yang langsung dipimpin langsung Bapak Kapolri dalam hal ini ya. Dengan operasi bernama Operasi Puri Agung 2022. Ya, itu melibatkan Mabes Polri sendiri. Terus melibatkan Polda Jatim, Polda Bali, dan juga Polda NTB. Ini sudah dilibatkan dengan korporasi yang ada. Ini dalam konteks struktur yang ada di lingkungan Polri. Namun untuk keseluruhan nanti kan di bawah Panglima TNI untuk struktur yang keseluruhannya demikian ya. Polda Bali sendiri sudah berapa persen kesiapannya? Apanya? Kesiapannya sudah berapa? Kalau Polda Bali kesiapan sudah hampir 95% kesiapan kita ya. Sudah siap untuk melaksanakan pengamanan KTT G20 yang rencana dilaksanakan pada tanggal 15-16 November itu sendiri sudah siap. Puncak KTT G20 akan dihadiri oleh para delegasi setingkat kepala negara anggota G20 serta beberapa negara lainnya. Persiapan pengamanan kewilayahan serta evakuasi kedaruratan bencana juga sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Badung.